Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Pelajaran kita hari ini kita lanjutkan dari pelajaran yang kemarin, yaitu pada kitab Al-Ajurrumiyah. Ini pertemuan yang kedua atau Al-Liqa'u As-Tsani. Kemarin kita sudah membahas pengertian Al-Kalam dan syurutul kalam. Apa itu Al-Kalam? Dan apa syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat kalam ini ternyata kita hanya mengambil dari pengertian al-kalam, yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Itu 4 yang merupakan syarat dari al-kalam. Salah satunya kurang atau tidak ada, maka suatu kalam tidak bisa disebut sebagai al-kalam indan nahwiyin, dari segi nahwu. Karena dia menjadi syarat. Yang namanya syarat kalau ia hilang maka tidak sah, tidak dianggap sesuatu itu. Maka kalam tidak dianggap sebuah kalam kalau tidak lafzu. Atau mungkin lafzu murakkabu tapi tidak mufidu, atau murakkabu mufidu lafzun tapi tidak ada satu di antaranya yang tidak ada, misalnya bil wad'i, dan seterusnya. Intinya adalah syarat dari kalam yang kita sudah bahas sebelumnya harus ada 4-4-nya. Tidak boleh ada satu yang kosong, tidak boleh ada satu yang kurang. Kita tidak memperpanjang ke sana. Sekarang kita masuk pada aqsamul kalam, yaitu macam-macam al-kalam. Jadi al-kalam ini ada pembagiannya. Kalau antum melihat ke matanya, antum bisa membaca apa di situ? Wa aqsamuhu tsalatsa. Ya, dan macam-macamnya itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Adalah isim, fi'il, huruf ja'a li makna. Jadi ada 3, isim, fi'il, huruf. Jadi aqsamul kalam ismun, fi'lun, harfun. Nah, sekarang pengertian dari setiap pembagian tersebut. Apa arti ismun, apa arti fi'lun, dan apa arti harfun. Ismun, silakan antum lihat. Ismun kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin. Ia adalah kata, kalimatun itu kan kata. Kalimatun dallat itu yang menunjukkan. Kenapa pakai tak ta'nis? Ta'ut ta'nis as-sakinah, dallat. Karena kalimatun, dia muannas, maka kata kerjanya juga muannas. Kalimatun dallat. Kalau kalamun kan mudzakkar, bisa dikatakan kalamun dalla. Dia juga mudzakkar kata kerjanya. Baik, kita bahas nanti itu. Ismun adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin. Adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Artinya dia memiliki makna yang bisa difahami. Walam tuqtaran bi zaman, dan dia tidak terikat dengan waktu. Ya, saya kasih contoh misalnya Muhammadun. Ketika kita menyebut kata Muhammadun, orang paham. Karena ada maknanya. Muhammadun ada makna, yaitu nama seseorang. Saya katakan masjidun. Masjidun, sebuah masjid, bisa difahami karena sudah terangkai beberapa huruf, sehingga ia memiliki makna. Dia memiliki makna pada dirinya sendiri. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha adalah suatu kata yang memiliki makna pada dirinya sendiri, sebelum ia bersambung kepada kalimat-kalimat yang lainnya, sebelum dimasuki dengan faktor-faktor atau amil-amil, sebelum ada fi'il yang mendahuluinya, ada fi'il yang di depannya.
dia sudah memiliki makna tersendiri. Nah, itu namanya ismun. Walam tuktaram bi zaman. Namun ia tidak terikat dengan waktu. Ya. Isim itu tidak terikat dengan waktu. Maka saya kasih pengertian yang kedua, yaitu kullu ma yadullu ala insan au hayawan au nabat au jamad. Semua, kullu atau setiap, ma yadullu yang menunjukkan ala insan, yang menunjukkan pada manusia atau pada hewan, au nabat atau pada tumbuh-tumbuhan, au jamad atau pada benda-benda. Semua yang menunjukkan manusia, misalnya Fatimah, Zainab, itu kan menunjukkan manusia. Ketika saya mengatakan Muhammad, jelas itu adalah manusia. Thalibun itu juga menunjukkan pada manusia. Profesinya seseorang, mudarrisun, muhandisun, itu semuanya adalah isim. Kenapa? Menunjukkan pada manusia, seseorang. Profesinya, sifatnya, ya kan? Ya, atau hewan. Misalnya khirdun, kalbun, dan seterusnya, nama-nama hewan. Semuanya itu adalah isim. Karena ketika kita menyebutkan nama orang, itu tidak terikat dengan waktu. Ketika kita menyebutkan jenis hewan tertentu, itu tidak terikat dengan waktu. Jadi isim itu adalah yang tidak terikat dengan waktu. Atau benda, kursi misalnya, sebuah masjid, sebuah bangunan, meja, maktabun, kursiyun, darajatun, sayyaratun, itu semuanya adalah jamad. Nggak ada hubungannya dengan waktu. Ya. Nah, kalau kita bercerita dengan isim, maka harus juga dijelaskan fi'il. Nah, coba kita melangkah ke bagian yang kedua dari aqsamul kalam, yaitu fi'lun. Apa itu fi'lun? Yaitu lawan daripada ismun. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqturidat bi zamanin. Adalah suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri. Artinya fi'il itu sama dengan isim di satu sisi, yaitu memiliki makna tersendiri. Pada dirinya ia sudah difahami maknanya. Namun bedanya antara isim dengan fi'il, isim tidak terikat dengan sebuah waktu. Sedangkan fi'il waktu rinat bi zamanin, ia terikat dengan waktu. Persamaan dan perbedaannya satu. Persamaan fi'il dengan isim sama-sama memiliki makna pada dirinya sendiri. Ketika saya mengatakan Muhammadun, masjidun, kursiyun, itu adalah memiliki makna pada dirinya sendiri, tapi itu isim karena tidak terikat dengan waktu. Ketika saya mengatakan ja'a, telah datang, yaji'u, sedang datang, katabah, telah menulis, yaktubu, sedang menulis, itu juga memiliki makna pada dirinya. Bisa difahami, telah menulis, bisa difahami, yaktubu, sedang menulis, bisa difahami, dan kata kerja yang lain bisa difahami. Maka disebut sebagai kalimatun dallat ala makna fi nafsiha, yang memiliki makna pada dirinya sendiri, bisa difahami dengan kalimat itu, dengan kata itu. Ya. Namun bedanya dengan isim apa? Waktu ridat bi zaman, dia terikat dengan waktu. Maka fi'il ini memiliki waktu 3. Waktu yang lampau yang disebut dengan fi'il madi, waktu yang sekarang yang disebut dengan fi'il apa? Fi'il mudhari, dan juga biasanya dipakai untuk waktu yang akan datang, dan fi'il amar. Ya, fi'il kata kerja yang akan kata kerja perintah dan pekerjaannya yang akan datang. Contoh misalnya saya katakan zahaba. Apa artinya zahaba? Telah pergi. Maka menunjukkan suatu makna yang sudah lewat, telah pergi. Yazhabu, sedang pergi, berarti pekerjaan yang sekarang berlangsung. Kemudian izhab, yang akan datang, belum terjadi.
pekerjaan yang akan datang. Semuanya terikat dengan waktu. Kenapa saya katakan kata kerja perintah ini adalah kata kerja yang sifatnya yang akan datang. Dan pasti bersifat yang akan datang. Karena suatu pekerjaan, suatu perintah itu belum dikerjakan sebelum diperintah. Ketika saya mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammadu, izhab, wahai Muhammad, pergilah. Maka pekerjaan tersebut kapan ia lakukan? Ia pergi, ia laksanakan perintah saya setelah saya perintah. Maka dipastikan fi'il amar itu adalah kata kerja yang pekerjaannya dilakukan di waktu yang akan datang. Taib. Fi'il. Sekarang huruf. Huruf artinya adalah madalla ala makna fi ghairihi, yang menunjukkan suatu makna pada yang lainnya. Jadi bukan fi nafsiha, bukan pada dirinya. Dia memiliki makna kalau bersambung dengan yang lain. Madalla ala makna fi ghairihi, yang menunjukkan suatu makna pada yang lainnya. Artinya huruf itu bisa difahami kalau ia bersambung dengan yang lain. Pengertian yang kedua, ma laisa lahul makna illa ma'a ghairihi, yang tidak memiliki makna kecuali bersambung dengan yang lain. Baik, maka di sini terbagi dua. Ada huruf namanya mabani, ada huruf ma'ani. Ya, huruf mabani dengan huruf ma'ani. Ada sedikit perbedaan antara huruf ma'ani dengan huruf mabani. Huruf mabani sama dengan huruf hijai. Kemudian kita bawa ke pengertian huruf. Huruf ma'ani seperti fi, ala, summa, an, lam, huruf-huruf jar, huruf-huruf ataf, huruf nawasib, huruf-huruf jawazim, itu semuanya bisa masuk ke dalam pembagian huruf ma'ani. Artinya, ia sudah memiliki makna. Tapi kalau ia sendiri belum bisa difahami. Saya kasih contoh misalnya dan. Kalau dia tunggal hanya kata dan, itu belum bisa difahami. Dan, apa maksudnya dan? Fi, apa maksudnya fi? Ala, di atas, apa maksudnya? Ya, belum bisa difahami. Tapi dia sudah memiliki makna tersendiri, makanya dikatakan ma'ani. Yang kedua ada namanya mabani. Mabani atau hijai. Mabani adalah sebuah huruf yang dengannya suatu kata bisa bermakna. Ya. Karena kan kata bisa bermakna kalau dia terangkai dari beberapa huruf. Hijai artinya dia berasal dari huruf-huruf hijaiyah. Bukan A, B, C, D, E, F, G, H, la. Hijai, alif, bata saja. Nah, antum kalau baca alif, apa artinya alif? Apa artinya ba, ta, sa, jim, kha, ha, dal, zal, dan seterusnya sampai ha, ya. Apa artinya? Belum memiliki arti. Maka huruf itu artinya apa? Ma laisa lahul makna illa ma'a ghairihi, yang tidak memiliki makna, arti, kecuali ia bersambung dengan yang lain. Contoh misalnya huruf hijai. Kaf. Kaf dengan ba dengan ta. Kalau masing-masing huruf itu nggak ada maknanya. Kaf nggak ada artinya. Ba nggak ada. Ta nggak ada. Tapi kalau disambung antara kaf, ta dengan ba, maka menjadi suatu kata yang sempurna. Kataba. Ya, kataba artinya menulis. Sudah memiliki makna pada dirinya. Gitu. Huruf itu huruf hijai atau huruf mabani. Kemudian pembagian yang kedua misalnya huruf ma'ani. Fi nggak ada artinya. Artinya kita belum paham maksudnya. Ilab juga seperti itu. Tapi ketika ia bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim, sebelumnya ada kata atau setelahnya ada kata, maka ia menjadi suatu kalimat yang sempurna. Misalnya fi, di, itu kan kita belum faham maksudnya. Tapi ketika ia bersambung dengan al-masjidi, menjadi fil masjidi.
Maka fil masjid, di sebuah masjid atau di masjid itu. Maka suatu kalimat yang sempurna yang bisa difahami. An misalnya. An itu adalah penghubung kepada fiil mudhari. Tapi an ini menjadi tidak bisa difahami, tidak ada artinya kalau ia sendiri. Ia menjadi sempurna kalau ia berhubung dengan kata setelahnya, baik fiil atau kata sebelumnya. Misalnya an ini saya katakan uridu an azhaba. Saya ingin pergi. Maka an di sini sudah ada artinya, penghubung antara kata kerja pertama dengan kata kerja kedua. Begitu juga yang lain, wa misalnya, dan. Apa artinya dan? Kita belum bisa memahami. Tapi ketika saya mengatakan ja'a Muhammadun wa Ahmadu, telah datang Muhammad dan Ahmad, maka wa di sini sudah memiliki arti yang sempurna. Nah, itu saya kira yang bisa kita jelaskan terkait dengan aqsamul kalam, yaitu pembagian atau macam-macam kalam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.